Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Sabtu 30 Mei 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami masing-masing untuk menjalankan misimu yang berasal daripadamu. Kami mohon, kuatkanlah kami, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang Kau percayakan kepada kami dapat kami lakukan dengan tuntas dalam hidup, dalam karya-karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka datang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku mengendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maka masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kecenderungan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain pada akhirnya hanya membunuh diri kita. Jika Anda dalam hidup selalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, atau membandingkan orang lain dengan dirimu, maka bagaikan para pelari, Anda akan berhenti dan ketinggalan beberapa langkah di belakang orang lain yang berlari lebih cepat daripada Anda. Para sahabat sekalian, Petrus yang kemarin dikatakan oleh sang guru tentang nasibnya, sekarang dia ingin membandingkan dirinya dengan Yohanes. Dia tidak ingin bahwa nasib yang malang itu hanya dialami oleh dirinya, tapi juga oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Karena itu ketika dia melihat Yohanes ada di sana, dia bertanya kepada sang guru, "Bagaimana dengan dia ini?" Dan Yesus menjawabnya. Suatu jawaban yang tidak menyenangkan Petrus, tetapi menyeratkan sebuah tugas yang suci. Tentang orang ini, kamu tidak usah pusing. Yang penting adalah kamu, bahwa ketika saya memanggil dan mengutusmu, maka
engkau harus pergi dan melaksanakannya. Karena itu para sahabat sekalian, ada beberapa hal penting yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Pertama, Tuhan memanggil kita masing-masing dan mengutus kita dengan tugas yang spesial. Ketika Tuhan menciptakan kita adalah makhluk yang unik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang persis sama dengan kita. Dan hari ini Tuhan mau menegaskan itu, bahwa engkau adalah spesial, maka aku memanggil engkau dan akan mengutus engkau. Kedua, ketika Anda sadar bahwa Anda sangat spesial di mata Tuhan, maka Anda pun harus fokus pada tugas perutusanmu. Memang ada tantangan, memang ada hambatan, tetapi ketika semuanya itu menghadang jalanmu, maka tanyakanlah kepada Dia yang mengutusmu bagaimana atau apa jalan keluarnya. Dan ketiga, jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, pun orang lain dengan dirimu. Setiap orang spesial di mata Tuhan dengan talenta dan karunia-Nya. Karena itu, ketika Anda sadar akan hal ini, kita datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan saya unik dan spesial di dunia ini. Dan satu hal terakhir, ketika Tuhan memanggil dan memilihmu, itu berarti Dia percaya bahwa tugas yang diberikan kepadamu hanya dapat dilakukan dengan baik oleh Anda. Kalau Tuhan percaya kepada Anda, jangan pernah mengkhianatinya. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.